Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Jumat sore. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Kisah Para Rasul 4:23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini, miliki roh keberanian. Sekali lagi, miliki roh keberanian. Bapak Ibu Saudara, iblis selalu mengirimkan roh ketakutan. Iblis selalu mengirimkan roh kebimbangan, keraguan. Khususnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan orang Kristen yang pemberani. Pemberani ini artinya bukan suka berkelahi, suka bikin ribut, bukan. Tetapi mereka memiliki roh keberanian untuk berdoa, untuk bersaksi, dan untuk menyatakan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita dipengaruhi oleh keadaan apapun, sehingga kita mulai ketakutan menyembunyikan diri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman yang kita baca, yaitu doa jemaat. Ketika mereka mengalami tekanan, karena banyak suku bangsa, bahkan orang-orang Israel menolak Tuhan Yesus yang diurapi, sehingga para rasul dan jemaat berdoa meminta roh keberanian untuk mereka tetap memberitakan Injil. Mereka berdoa kepada Allah Elohim, dan saat itu juga terjadi gempa bumi lokal, goyang tempat itu, dan Roh Kudus memberikan keberanian. Bapak Ibu Saudara, mereka semakin tekun beribadah, mereka semakin tekun berdoa, mereka semakin tekun memuji Tuhan, mereka semakin tekun dalam pengajaran, dan mereka memberitakan Injil dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus.
Itulah yang Bapa kehendaki. Di dalam hidup saudara tetaplah punya roh keberanian. Roh keberanian ini adalah roh yang terus semangat untuk menyatakan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, dunia membutuhkan kuasa Allah. Hanya orang Kristen yang dipakai. Sebab orang Kristen memiliki kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah menerima kuasa dari Allah Bapa selama-lamanya. Tuhan Yesus ini yang diberi otoritas total. Bahkan akan memerintah kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap imam-imam bersama saya. Justru pada masa keadaan sekarang ini, di mana peperangan terjadi, di mana isu politik yang semakin berkembang, bahkan Bapak Ibu Saudara, keadaan negara-negara semakin kacau, ekonomi kacau, terjadi perubahan demografi yang begitu kuat, iklim begitu kuat. Bapak Ibu Saudara, itu tidak pernah menghalangi kita untuk kita semakin tekun, semakin rajin berdoa dengan keberanian, dan tidak pernah kita mundur selangkah kaki pun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, justru masa-masa seperti inilah ada banyak orang stres, ada banyak persoalan hidup, ada banyak sakit penyakit. Siapa yang tampil berdiri di hadapan Allah? Saatnya gereja Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa setiap Kamis saya membuka doa mujizat secara online hari Selasa dan Kamis, dan juga secara onsite terbuka untuk semua bangsa. Doakan Bapak Ibu Saudara, pembangunan gedung Pusdiklat nanti, selain kita melatih jemaat Tuhan dari berbagai gereja denominasi datang ke Kota Malang untuk dilatih jadi imam, kita akan membuka ruang bagi semua suku, bangsa, kaum bahasa, bagi semua kalangan, semua agama. Mereka yang membutuhkan pertolongan Allah, biarlah mereka datang. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita siapkan supaya dari Sion Allah tampil bersinar. Sion adalah gambar gereja Tuhan. Di gereja Tuhan Allah Elohim menciptakan langit bumi tampil bersinar, dan kesempurnaan keindahan saudara terjadi melalui gedung Pusdiklat yang akan dibangun, melalui kita semua NCC Internasional. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara miliki roh keberanian. Jangan pernah saudara ketakutan. Hari inilah masanya saudara. Masa kita menabur. Hari inilah masanya kita memberkati. Hari inilah masanya kita membuka pintu kerajaan surga. Sebab Bapak Ibu Saudara sudah punya kuncinya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Petrus, Yohanes dan teman-temannya, murid-murid Tuhan, ketika keadaan di Yerusalem semakin genting karena kebencian yang besar terhadap murid Tuhan Yesus, terlebih kepada Tuhan Yesus yang diurapi sebagai hamba Allah, mereka justru berdoa. Mereka berkumpul, berdoa bersama-sama, minta kepada Allah Bapa dari Yesus Kristus supaya mereka menerima roh keberanian. Demikian juga sore hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui doa syafaat kita ini, kita memiliki roh keberanian untuk terus berdoa syafaat. 24 pintu gerbang surga
kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah lelah Bapak Ibu Saudara. Dan kita terus berdoa bagi keselamatan semua orang. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab Tuhan di surga melihat bagaimana kita tekun, bagaimana kita tetap berani. Melalui live streaming kita berdoa. Kita tidak memihak siapapun sebab Allah mengasihi semua bangsa dan Allah menghendaki keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi takut. Jangan sampai kita menjadi ragu. Tetapi mari kita berdoa supaya semua gereja Tuhan memiliki roh keberanian. Supaya semua gereja Tuhan tidak padam rohnya, apinya tidak padam. Justru masa-masa inilah seperti doa murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, ini doa para rasul, murid Tuhan Yesus, untuk memiliki keberanian memberitakan firman. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita direcoki dengan masalah-masalah duniawi. Jangan kita direcoki dengan masalah-masalah di dalam gereja yang daging, hal-hal kecil-kecil yang tidak ada artinya. Jangan sampai saudara kita ini dikacau oleh setan. Kerukunan kita dihancurkan. Bahkan terjadi permusuhan, terjadi permasalahan di dalam gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita abaikan semua persoalan-persoalan yang kecil-kecil, yang daging gak ada artinya saudara. Kalaupun ada persoalan, itu semua hanyalah supaya kita bisa memperbaiki dengan baik tanpa ada masalah perpecahan, tanpa ada permusuhan. Karena waktunya singkat Bapak Ibu Saudara. Berdoa, kita berdoa supaya kita diberi keberanian memberitakan firman. Kerinduan kita cuma satu, berita kebenaran, itu saja. Masalah-masalah dalam gereja yang kecil-kecil itu bisa diatasi saudara. Tidak perlu terjadi pertengkaran, tidak perlu terjadi permusuhan. Aduh saudara, hal itu yang menyedihkan hati Tuhan. Dan mereka berdoa, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Itulah yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya berdoa, ya Bapak ulurkan tangan-Mu, supaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, tanda-tanda terjadi. Oleh nama Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga semua orang boleh mengenal Engkau dan Tuhan Yesus. Adakanlah mujizat Bapa, adakanlah ya Bapa. Dan itu yang saya rindukan saudara ke depan ini. Karena saya melihat bagaimana khususnya pelayanan NCC Internasional. Tuhan sudah membuka terobosan, Tuhan sudah membuka pintu. Dan ternyata benar sebagaimana yang dialami para rasul. Berdoa, ulurkan tanganmu ya Bapa, supaya terjadi kesembuhan dan tanda mujizat oleh nama Yesus Kristus, hamba-Mu, utusan-Mu ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berdoa, meminta roh keberanian untuk memberitakan firman, meminta kuasa mujizat, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, bersiaplah
NCC Internasional, gereja yang saya gembalakan di Janti, teman-teman imam-imam pendoa syafaat yang bersama-sama, mari kita sambut lawatan Allah. Mari kita sambut kepenuhan Roh Kudus, dan kita akan dibawa untuk mewartakan firman Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bersiaplah Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah berdoa dua hal ini. Kita minta roh keberanian, tetap semangat, tetap ibadah, tetap rajin, tetap memberitakan kebenaran. Dan kita minta kuasa Tuhan dinyatakan. Ada banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya di WA seseorang yang menerima mujizat seketika. 3 hari tidak bisa tidur karena gatal-gatal dan semuanya. Dan tadi malam tidur nyenyak. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan bekerja. Kesaksian muncul satu persatu Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat Allah berkenan. Oleh karena itu mari saudara, semua yang sedang bersama-sama dengan saya, para imam-imam, NCC Internasional, live streaming ini bukan sekedar ajang untuk orang datang minta doa, bukan. Tetapi kita melakukan apa yang dikerjakan para rasul. Dan Tuhan Allah senang. Dan Tuhan Allah membutuhkan orang-orang yang mau meminta doa, roh keberanian dan mujizat. Sehingga Tuhan bisa pakai untuk kota di mana kita tinggal. Kerinduan saya Bapak Ibu Saudara, NCC Internasional akan menjadi berkat buat kota Malang. Bahkan kota-kota menyatakan dua hal saudara. Doa keberanian dan doa mujizat. Dan saya yakin Allah Bapa menjawab. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Ucapkan syukur. Korepa Shandara Masih. Kami bersyukur Bapa. Semakin hari Kau membawa kami kepada terang kemuliaan. Apa yang dilakukan para rasul, kami pun melakukan. Dua hal kami minta Bapa, supaya Engkau memberikan keberanian bagi kami untuk tetap memberitakan firman, kebenaran. Dan ulurkanlah tangan-Mu Bapa, supaya kesembuhan dan tanda mujizat terjadi oleh nama Putra-Mu yang agung Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat, dan berdamai dengan Engkau. Bapa, pakai kami terus, bawa kami terus, karena kami melihat satu kesempatan yang besar terbuka di hadapan kami. Perjalanan 10 tahun ke depan, 2033, Bapa, kami melihat tahun terobosan terjadi. Percepatan terjadi dan buah-buah yang lebat akan kami lihat. Kami bersyukur ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sampai jam 12 malam, bahkan besok dini hari jam 1. Kiranya Engkau mengurapi dengan kesehatan dan kekuatan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persuanan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan, amin. God bless you all.